From the rich cultural heritage of Minangkabau, nestled within misty highlands and tranquil green landscapes, emerges Silat Harimau, an ancient martial art that is more than combat, inspired by the tiger. Its movement reflect agility, calm, and protection. Rooted in Minangkabau traditions, Silat teach respect, honor, and emotional depth, embodying the values and identity of Minang people. Silat or martial arts has existed in Minang long before Indonesian independence. Silat flourished within the community, taught in prayer houses, and passed down from teacher to student. One famous style, Silat Harimau, is inspired by the movements and strategies of tigers in the jungle, low, fast, and deadly. However, Silat is not only about attacking, it is about restraint, understanding timing, and maintaining self-respect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sepdi Hidayatullah. Saya di Sumatera Barat ini sebagai pelatih Silat Harimau Minangkabau untuk daerah Kota Padang dan Kayu Tanam. Alhamdulillah kita juga sudah banyak cabang di berbagai macam daerah untuk Sumatera Barat sendiri. Kebetulan untuk Kota Padang dan Kayu Tanam saya ketua perguruannya. Jadi Silat Harimau ini adalah salah satu warisan budaya dari nenek moyang kita. Jadi banyak makna filosofis kehidupan di dalamnya. Contoh dalam berlatih Silat Harimau itu kita diajarkan namanya tahu dinanampe. Tahu dinanampe itu artinya kita harus tahu bagaimana kita menyesuaikan diri dengan kehidupan, dengan alam. Jadi nanti ada lagi pepatahnya tuh alam tak kambal jadi buru. Jadi silat itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita karena orang-orang dahulu belajar silat itu tujuannya untuk memahami filosofi kehidupan kita ini. Silat Harimau is known for its crouching movements, resembling a wild animal stalking its prey. But behind it lies the practice of concentration, patience, and respect. In every move, there is a philosophy. In every footprint, there is a tiger's footprint, and traces of profound Minang values. Jadi kalau filosofi harimau itu, kenapa kuda-kuda silat harimau itu banyak main bawah? Itu dia mengartikan seperti kita kan hidup di Sumatera Barat ini banyak alam geografisnya itu secara melereng gitu kan. Makanya kalau kita berdiri di tempat yang melereng itu nggak bisa kita berdiri lurus. Jadi kita harus merebahkan badan sedikit agar tidak jatuh. Itu maksudnya posisi kita itu silat harimau itu lebih ke bawah. Dan seperti harimau, kalau harimau berburu itu memang mengandalkan kecepatan. Jadi sama kita kalau dalam hidup ini, kalau kita lambat berarti kita kalah nanti sama orang lain. Nah itu dalam kehidupan kita harus belajar juga dari alam. Makanya orang-orang kita terdahulu itu mereka belajar alam takambang jadi guru namanya. Jadi mereka memperhatikan alam sekitar itu supaya bisa memberikan pelajaran bagi dirinya. In the past, before formal schools existed, the surau was the center of everything. It was a place of worship, learning to recite the Quran, and learning silat. The surau educated boys to become true leaders, and now girls are starting to participate too. Silat teach more than just defense. It trains the mind, social sensitivity, and a love of tradition. Jadi sebetulnya zaman dahulu itu setiap anak laki-laki yang sudah balik itu dilarang lagi tidur di rumah. Karena bagi kita orang Minang itu laki-laki itu nanti tempatnya untuk berjuang. Mereka nanti bakal meninggalkan kampung halaman ini. Jadi butuh bekal. Bekal itu contohnya sebodoh-bodohnya orang Minang itu bisa dua. Kalau nggak dia bisa ngaji, bisa silat. Nah itu dapatnya dari surau itu. Jadi malam itu setelah mereka mengaji, dia turun ke gelanggang. Dia turun ke sasaran, nah dia latihan silat di sana. Nah jadi itu makna surau bagi silat. Jadi memang kental kaitannya antara surau dan silat itu tidak bisa dipisahkan. Now, many young people are beginning to rediscover their roots through communities,
campus, and even social media. Sile is making a comeback. Preservation doesn't have to be traditional. Sile can live on its art performance, theater, and even in videos like this one. Sile ini sangat bermanfaat karena salah satu termasuk olah tubuh kan. Kita belajar bagaimana menguat-nguatkan otot, dan itu juga kalau dikaitkan dengan agama itu juga berkaitan ya. Dan ini juga alhamdulillah silat harimau ini juga udah ada yang meneliti dari Jerman. Jadi teknik-teknik kita merebahkan badan, posisi kuda-kuda rendah itu bagus untuk nanti masa tuanya. Contoh lutut, kalau yang tidak terlatih itu kebanyakan orang-orang usia 60 atau 50 tahun mereka udah stroke karena dari mudanya tidak pernah dilatih otot-otot ini. Mereka ya hanya sekedar menjalani kehidupan seperti biasa. Tapi dengan orang berlatih silat atau sile, nanti mereka bakal lebih memiliki massa otot dan kekuatan tulang yang lebih bagus. Jadi sebetulnya yang paling utama, yang paling identik di sile harimau itu di posisi pasang tangan. Jadi silat harimau itu tidak terlalu melihatkan mancaknya. Jadi kalau mancak kan biasanya menunjukkan keindahan lengan seperti ini kan. Nah, kalau di sile harimau itu lebih menutup tangan, membuat seperti cakaran seperti ini. Karena itu akan memang kalau di kita latihannya memang agak berbeda, agak berat. Karena sile harimau itu banyak kuda-kuda yang rendah-rendah. Terus satu lagi perbedaan yang paling mencolok di kita lebih menggunakan teknik yang betul-betul menyerah titik-titik vital di tubuh lawan. Yang kalau di silat lain itu tidak boleh diserang. Justru di silat harimau semua titik-titik vital itu halal. Contohnya kayak mata, terus persendian, terus kemaluan, itu kan yang nggak boleh diserang. Justru silat harimau memang melakukan teknik yang terlarang tersebut. Nah, itu perbedaannya dengan silat-silat lainnya. Sile harimau is not just a self-defense. It is the breath of the jungle, the sound of the prayer room, and the spiritual legacy of our ancestors. As a young Minang woman, I believe preserving Sile is about maintaining our self-respect.